Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Bapak, saudara-saudara jamaah salat asar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita di rumahnya, yaitu Masjid Hajjah Kamriyah, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu sholat asar berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian setiap bulannya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan materi 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. 2 bulan ya. Hah? Ya. Iya pokok 2 bulan. Perai 1 bulan kan 2 bulan komplitnya gitu ya. Ya, kita yaitu seingat saya dulu membahas kematiannya. Ingat. Oh, enggak ikut. Saya ngetes cuma tanya, padahal ya tahu memang daya ada. Ya. Kematian, saya diberi tema kematian. Kematian yang banyak khususnya saat ini di tengah pandemi. Ya, alhamdulillah saya di sini lihat sholatnya sudah rapat. Insyaallah. Saya tengok rapat. Alhamdulillah ya. Oh, saya sudah vaksin juga. Oh, ini perlu kartunya. Enggak. Sebab lawan orang-orang kantor ini kan butuh bukti yang nyata. Vaksin tidak bisa kelihatan, tapi kartu. Mungkin nanti kartunya Anda palsu semua. Ya. Nah, ini kematian. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kehidupan kita ini, kalau kita ini mengkaji Al-Qur'an, tidak mungkin ada yang terlewatkan di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di Al-Qur'an. Cuman kita ini yang tidak tahu ayat yang mana. Kan begitu. Apa di dalam Al-Qur'an dikatakan innal mauta. Sesungguhnya kematian itu katanya. Qul, katanya Allah kepada Nabi Muhammad, katakan. Artinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita umatnya. Siapa saja sampai kiamat ini berlakunya. Tidak ada expirednya ini. Sampai kiamat. Katakan, innal mauta, sesungguhnya kematian itu alladzi tafirruna minhu,
fa innahu mulaqikum. Katanya Allah. Katakan Muhammad, kematian yang banyak orang lari dari kematian itu. Banyak orang yang menghindar dari kematian itu. Banyak kematian dijadikan alasan. Awas. Lario, bahasa gampangnya kita, lario sing atau lari yang jauh sudah. Kemana sudah, sembunyi sudah. Pakai benteng yang tinggi sudah. Fa innahu mulaqikum. Mati yang akan datang kepada kita. Mati yang akan datang kepada kita. Jadi sesungguhnya orang yang takut kematian bukan hanya hari ini. Mulai dari dulu orang banyak sudah takut. Fir'aun itu takut mati. Dan memang keistimewaan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun itu kenapa sampai salah satu penyebabnya Fir'aun itu sampai mengaku dirinya Tuhan. Karena Fir'aun di atas rata-rata. Apa di antaranya? Fir'aun tidak pernah sakit. Pilek aja tidak pernah. Makanya sampean kalau kepengen tidak sakit-sakit, kasih nama Fir'aun. Ya, Fir'aun ini kan raja. Raja. Gampang kan. Jadi sekarang kan kita ini kadang kan kepengen ini, niru ini. Ini ada suatu sejarah yang sangat sudah nyata, perjalanan hidupnya, tidak pernah sakit, sukses, Fir'aun. Kenapa kita ini kadang kepengen punya anak pemain sepak bola, kita niru pemain sepak bola. Kita ingin sukses di dalam kehidupan, ada yang sudah dicontohkan, Fir'aun. Kalau ingin sakit, Fir'aun ini. Ya, cuman endingnya semeraut. Gitu. Cuman kalau hanya ingin sukses dan tidak pernah sakit, Fir'aun itu. Kasih nama Fir'aun. Gitu ya. Ya, Fir'aun ya. Jadi, tapi jangan ini ya. Nanti kasih nama Fir'aun temenan. Nah, dibanjangi karena ada namanya seton. Ya, seton. Ya, karena ketidakmengertian. Mungkin niru. Yang penting ada di Al-Quran. Ya Fir'aun di Al-Quran ada juga. Fir'aun ya, Fir'aun gitu ya, Fir'aun. Ya. Jadi apa? Fir'aun ini tidak pernah sakit, pilek tidak pernah, batuk tidak pernah. Kalau kita dikit-dikit batuk, tonggo nih pilek bisa. Gitu. Rentan kita ini. Cuman biasanya ya orang yang memang tidak pernah sakit seperti sekarang, seperti kita, itu biasanya mati. Ada orang yang sakit-sakitan, tidak mati-mati. Ya. Ya. Jadi kematian yang akan menghampiri kita, kematian yang akan mendatangi kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kematian akan menghampiri kita. Untuk apa kita dimatikan? Dijelaskan oleh Allah, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katanya Allah. Untuk apa kita dimatikan? Untuk dipertemukan, untuk dikembalikan kepada yang zat yang mengetahui gaib dan yang nyata. Siapa? Allah. Untuk dikembalikan kepada Allah, kepada yang punya. Kita dikeluarkan hanya sebentar, persinggahan. Jadi kita besok akan dikembalikan oleh kematian kepada Allah. Dan apa setelah mati? Selesai? Tidak. Ini permasalahannya. Karena untuk apa kita mati? Selesai. Ketika mati selesai? Tidak selesai. Di dunia urusannya selesai. Tapi di akhirat beda. Yang jelas di alam kubur bebas tidak ada kartu vaksin. Malaikat tidak tanya vaksin di situ. Sudah rapid test? Tidak ada tanya. Mungkin ya kalau ke Bali sampai ditanya rapid test atau vaksin. Kalau mati malaikat mau tanya merobuka sebelum merobuka. Nanti kartu vaksinnya. Enggak. Mungkin enggak pakai masker. Pelanggaran nanti enggak ada. Ketika kita mati, ketahuilah hukum yang berlaku hukumnya Allah. Yang di dunia yang saat ini kita terapkan, kita taati hukum pemerintah. Besok kalau mati,
Tidak berlaku. Kalau tidak percaya silakan coba. Mati. Siapa mau nyoba? Nanti ini. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, katanya Allah. Ini Al-Quran. Petunjuk buat kita. Percaya seperti itu. Tidak percaya, murtad kita. Berarti bukan orang Islam kita. Orang tidak percaya kepada Al-Quran bukan harus udah percaya 30 juz, enggak. Satu ayat saja, separuh ayat kita tidak percaya, ngingken, begini, murtad kita. Selesai dia. Keimanan kita selesai. Keislaman kita selesai di situ. Kan resiko kan. Cuma orang kadang-kadang sih buat guyon, padahal itu ada di Al-Quran. Makanya kalau urusan agama jangan kadang ada kan orang nggak apa-apa masuk neraka, besok bawa endok di sana. Bawa telur. Ini kira mau masak-masakan di sana. Kan, seperti itu kan dibuat guyonan kan. Di masyarakat ada sering. Saya pernah itu nempel ban di bengkel. Guyonannya gitu ya. Dia enggak tahu kalau saya ustaz. Gitu. Kebetulan saya pakai celana. Ya, masa kalah sama sampean pakai celana? Bisa juga celana. Cuma celananya tinggal 2. Ada yang lain sarung semua ya. Ya Allah, saya kalau sudah pakai celana risih. Enggak, kenapa? Kalau enaknya pakai celana ini bebas ya kita ya. Cuman kalau kencing mau sholat celana mesti ceceran kalau tidak dibuka. Pengalaman juga saya. Makanya kalau sarung enak langsung angkat gitu, beres, praktis. Kalau celana, waduh, gini-gini repot itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya kalau di jalan nempel ke kayu. Ya, biasanya supir-supir itu ya. Bapak supir tok, kenit-kenitnya iya bisanya. Gitu ya. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. Ini yang jadi masalah ini, kematian ini. Kenapa kita ini disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh ngaji? Karena kita hidup butuh ibadah, butuh ilmu. Nah, kenapa butuh ilmu? Karena kita harus ibadah. Sedangkan ibadah yang diterima yang cocok dengan ilmu. Sampean kerja di sini. Sampean suka tidak suka aturannya boswa yang dipakai. Ketika keluar pagar, karpe kita sudah. Ya begitu hukumnya Allah. Suka tidak suka ya kalau sholat ya harus begini sudah sholat. Nanti sholat karpe dewek ngadep ke timur umpama. Ya tidak bisa. Atau sholat takbir separuh. Allahu Akbar begini. Ya tidak bisa. Kan apa jari nisun? Tidak bisa, tidak ada jari nisun. Ya harus aturannya Allah yang harus diterapkan. Ketika masuk masjid harus suci. Suka tidak suka ya begini. Tidak mau suci ya minggir. Beres. Aturannya Allah. Nah, cuman permasalahannya kenapa terjadi banyak pelanggaran? Karena mereka hanya ikut-ikutan. Mereka beribadah bukan karena berangkat dari ngerti. Tapi berangkat karena ikut. Dia sholat, kok sholat? Ya, tonggo, sholat kafe, isin, izun. Jadi modalnya karena isin. Karena sungkan saya ke mertua, di depan rumah ada musola ya, mertua naik, masa isun tidur. Mama begitu kan, banyak juga seperti itu. Jadi berangkatnya bukan karena, sholat bukan karena mengerti. Di dalam sholat harus takbir. Bukan karena dia, karena situ. Cuma lihat, oh sholat begitu, gitu juga. Sehingga kehusuan tidak didapat, hasil juga tidak didapat. Seperti sampean kerja di sini, target sekian. Tapi sampean tidak mengikuti aturan sini, karpe dewek. Kira-kira naik apa sampean diusir? Wassalam. Begitu juga ibadah. Kalau sudah tidak, katanya Ibnu Rushd, man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya seseorang yang berangkat bukan karena tidak punya ilmu, tidak ada ilmunya, dia sholat tidak ada ilmunya, tidak tahu mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Mereka hanya gitu tok, modal yakin saja. La tuqbal. Tidak diterima oleh Allah. Ini kan risiko. Makanya di zaman Rasulullah ngaji itu memang
Mulai ada Pak halaku kayak gini. Sampai sekarang sampean kalau ke Mekah, itu habis sholat langsung kumpul. Sampai sholat lagi kumpul di Madinah, di Mekah, itu ada kumpul itu. Kumpul di masjid itu. Untuk ngaji. Memang dari Rasulullah, ngaji ini hebat, pahalanya besar. Dan orang menghargainya sebodoh-bodohnya orang kalau pengajian. Walaupun tidak punya uang, masih ngirim jajan ya, di desa itu. Iya. Di desa. Dari saking menghargai ngajinya. Cuman yang mau datang itu soro. Makanya seperti sampean ini datang ke pengajian, ini hebat. Orang yang bisa datang ke pengajian bukan karena kemauan semata, tapi karena memang hidayah dari Allah. Banyak orang yang sudah niat mau datang ke pengajian, ketika sampai pengajian, tidak jadi. Itu banyak. Makanya orang datang pengajian ini pilihan sudah dari Allah. Bukan pilihan takmir, bukan pilihan saya, bukan. Itu aja diusik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak mungkin mampu datang ke pengajian kalau memang Allah menginginkan orang itu baik. Orang yang sudah mau datang ke pengajian itu sudah positif, Allah menginginkan akan mencetak orang itu untuk dijadikan orang baik. Tidak mungkin orang yang tidak akan dijadikan baik tidak mungkin datang ke pengajian. Sampai di Tenono sudah di tengah masyarakat di Tenono. Orang datang pengajian ini hebat. Sudah luar biasa, hebat. Walaupun nambeng, ada minimal, ada harapan orang ini akan dapat hidayah. Betul. Orang kalau sudah tidak mau ke pengajian, sudah fatal, akibatnya fatal. Terus kita ini mau ngumpul sama siapa di dunia? Apalagi kalau sudah mati, yang gotong adalah orang-orang yang tidak sholat. Tidak ada yang nyolati. Akhirnya ketika digotong di jalan, kayak karnaval, muter-muter. Ada nunggu mobil dimintai uangnya. Aduh Allah, di daerah sana. Itu sih kenapa? Ya karena memang yang mati begitu. Tapi kenapa giliran ulama yang mati? Kok tidak ada yang guyon? Ayo. Di mana bedanya? Ini kan menunjukkan perbuatan kita. Semuanya berpulang kepada amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kalau kita temannya, koncoannya baik, maka yang akan datang kepada kita besok pasti orang baik-baik. Kalau teman kita bukan orang baik, pasti yang ngelayat juga pasti bukan orang yang baik-baik. Itu pasti. Sampai di tenon. Ini saudara. Makanya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk dipertanyakan perbuatan kita di dunia. Kalau kita umur kita 40 tahun, kurangi 15 tahun sebelum balik. Itu yang akan dipertanyakan. Semakin usia kita bertambah, kalau usia kita bertambah tapi tidak menambah kita dekat kepada Allah, semakin menumpuk dosa kita, semakin lama kita tinggal di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita baca la ilaha illallah, ya, baca syahadat satu kali, kita pasti masuk surga. Pasti. Cuman yang akan pasti juga, kita mampirnya ini pasti. Cuma bedanya kalau saya mungkin sehari. Nah, kenapa kata saya? Yang pegang mic saya kok. Kenapa kata saya? Kalau sampean ini ya tidak lama lah, setahun gitu. Kan begitu. Setahun, cuma setahun kan? Cuma setahun. Tapi setahun seharinya di akhirat sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Setahun remek. Sehari tidak remek. Remek bisa. Setahun, sehari, setahun insyaallah. Semakin kita umur panjang, semakin kita banyak dosa, semakin numpuk rekening dosa kita, semakin berlama-lama kita di dunia, di akhirat insyaallah. Ini saudara, ini kematian. Ini Al-Quran yang ngomong. Makanya kita kata Nabi, berangkat dari Allah ngomong seperti itu, Nabi berpesan. Itu apa katanya Nabi? Perbanyaklah kalian ingat mati. Aksiru dzikra hadzimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah kalian ingat mati. Ingat mati ini bisa dipakai manakala kita mau ibadah. Contoh,
Mau sholat kita lemes. Ilingo kepada mati. Ya Allah, kalau saya tidak sholat sekarang, kalau saya mati nanti, sangu apa yang akan saya bawa ke kuburan besok? Pasti semangat. Kalau kita malas mau datang pengajian, ya Allah, kalau saya tidak mau hadir pengajian, padahal ada pengajian sebulan sekali. Kalau saya tidak hadir, sementara saya santai. Beda dengan yang tidak santai, ini memang waktunya kerja, saya tidak menyalahkan. Yang santai, yang bisa ditinggal. Tentu ini mengadakan program pengajian kan sudah dimusyawarahkan kan tentunya. Kan begitu, bukan semata-mata kemauannya takmir. Udah tahu ini di lingkungan kerja, tidak mungkin sembarangan kan gitu. Pasti sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Yang santai, kalau tidak datang, kapan lagi saya mau datang? Kalau nanti saya mati, saya akan semakin tidak ada sangu yang akan kita bawa mati. Kan gitu. Sedangkan datang ke pengajian kayak gini, jaminan bisa jadi jamin besok di akhirat tidak masuk nerakanya Allah. Hadir pengajian jaminan. Jadi daftar kita untuk kita selamat dari nerakanya Allah. Kan mungkin pernah saya sampaikan dulu itu di sini. Ada orang yang sudah positif masuk neraka itu. Sudah dituntun sama malaikat Malik itu. Dalam kisah, dalam Fawaidul Muhtar. Sudah dituntun. Malaikat Malik sudah nuntun ini. Bukan Malik sebelah, ini malaikat sudah. Sudah siap nyelem ini. Sudah positif sudah. Kalau sudah dituntun malaikat Malik sudah positif sudah. Positif satu gerakan nyungsep sudah. Nyelem sudah neraka. Umpamalah seperti itu kira-kira kalau bahasa kita di dunia ini. Makanya Allah menurunkan malaikat Jibril. Ya udah stop dulu. Malaikat Malik itu suruh stop dulu. Tanyai dulu itu, jangan langsung main dorong saja. Tanyai dulu. Hanya ditanya, singkatlah cerita, ditanya, fulan, gitu. Malaikat Jibril yang tanya sama orang yang siap dimasukkan neraka. Kamu dulu di dunia pernah hadir pengajian enggak? Pertanyaannya begitu. Kamu dulu di dunia pernah hadir pengajian enggak? Coba. Berarti hadir pengajian kan akan jadi sebab selamat besok kita di nerakanya Allah. Jawabannya orang ini lain. Enggak, ya Jibril, enggak. Saya jangankan hadir, dengar pengumumannya saja mumet endas. Kan banyak orang kan, jangankan hadir, diumumkan saja kecet-kecet. Pengajian maneng. Kan begitu kan? Banyak orang seperti itu. Jangankan hadir, mendengarkan pengumuman saja sudah emosi dia. Dari saking bencinya kepada pengajian. Orang itu seperti ini. Kasusnya sama. Apa katanya? Saya jangankan hadir pengajian. Dengarkan pengumumannya saja sudah sakit kepala. Ini satu kisah ini saja. Dari cerita ini saja sudah menunjukkan bagaimana keutamaan hadir pengajian besok sudah ditampakkan oleh Allah. Hadiahnya sudah ditunjukkan. Sama seperti kita. Ayo, siapa yang bos di sini, ketua pimpinannya, siapa yang masuk jam 7? Pas jam 7 kurang seperempat dia sudah standby di sini dan pulangnya dia tidak pulang awal umpama. Selama 20 hari akan saya kasih bonus dia mobil. Kan sudah jelas. Judulnya jelas, 20 hari tidak lambat, tidak pulang awal. Mobil, jelas. Orang itu masih kan begitu kira-kira gambaran. Ini Allah sudah ngomong, hadir pengajian selamat. Tapi kita tidak mau. Sama dengan itu kasusnya. Cuma kalau yang tadi ya saya contohkan di semen ini adalah urusan dunia. Kalau ini dari Nabi, urusan akhirat. Ini hadir pengajian. Kisahnya lagi, tidak pernah. Tidak pernah ya Allah. Tanya lagi. Tanyai. Pernah makan bersama dengan orang soleh enggak? Makan bersama. Makan bareng kumpul, muter. Cuma sekarang ada PPKM kan enggak boleh sudah. Tapi saya tetap asal di sini tahu ya sering di pengajian boleh ada. Ya, selamat sehat ini. Lemu ya sering makan sama saya ini ya. Seperti itu. Iya. Nah,
Alhamdulillah, makan bareng. Makan bareng. Itu jadi sebab. Kenapa para ulama, para ustadz, para habaib itu kadang ngundang temannya, makan. Ayo ke rumah. Apa nih? Ayo ke rumah. Tahu-tahu makan. Ayo Allah barik lana fi ma razaqtana. Langsung makan. Saya waktu itu bingung. Apa acaranya undang-undang makan? Nah selama ini kita yang tahu kan kalau sudah ngundang orang berarti ada acara. Ini enggak, acaranya cuma makan, langsung habis makan ya mau pulang, sudah selesai. Ternyata ini dalilnya, makan bareng sama orang soleh jadi sebab besok selamat kita di akhir. Makanya sering sampean kalau libur ngundang-undang orang soleh itu. Sampean ini pelit. Ini pelit, jajan enggak ada. Ini kalau di sini kan jajan urunan. Pribadi. Ini yang ngomong pribadi. Gitu. Iya kan gitu. Nah, udah. Terus enggak pernah saya makan sama teman akrab saya semuanya. Enggak pernah ada orang soleh. Teman saya mabuk, teman saya begini umpama gitu. Enggak pernah ya Allah. Tanya lagi. Ini Allah. Jadi orang mau masuk neraka masih ditanya dulu kebaikannya. Barangkali ada yang bisa menjadi penolong. Tanya. Nggak sembarangan Allah. Terus tanyain lagi. Pernah punya teman nggak? Temannya ini akrab sama orang soleh. Sampai ke sana tanyanya. Punya temannya akrab sama orang soleh. Dirinya ada akrab. Dia temannya yang akrab sama orang soleh. Jadi selamat. Bagaimana kalau kita sendiri yang akrab sama orang soleh? Kita ada akrab. Kita sering nambeng lah, tapi punya teman satu akrab sama orang soleh. Ini jadi selamat. Allah. Bagaimana kalau kita sendiri yang akrab? Makanya sowan ke ulama itu penting. Sekarang kan tidak ada orang yang sowan ke orang-orang ulama. Tidak ada. Tapi nyampe ke Pulau Merah, nyampe. Selfie. Apa namanya itu? Jalan-jalan apa itu? Yang banyak-banyak rombongan itu apa itu? Kayak muge itu. Apa itu? Touring foto. Kita sudah ada di Bandung di puncak. Ke kiai yang sampingnya tidak pernah main. Padahal itu tidak bikin selamat besok. Malaikat tidak tanya, kamu nyampe touring nyampe mana? Tidak ada. Selama hidup kamu touring sampai mana? Berapa kali? Tidak tanya itu. Dekat dengan orang soleh, selamat. Makanya orang dulu itu setiap Jumat, dia pasti silaturahim kepada orang soleh. Orang soleh juga begitu. Kiai main ke rumahnya Kiai juga begitu. Main. Kayak seakan-akan cerita ini jadi pendorong untuk silaturahmi. Minimal ke saudara, silaturahmi. Kita kan enggak. Kita silaturahmi aja ke keluarga, nunggu lebaran. Sudah gitu, sebentar lagi. Omongannya enggak sempat. Bohong. Kalau mau jujur, ngomong enggak sempat enggak pantas untuk kita lontarkan dalam lisan kita. Oh, kita banyak santainya kok. Enggak sempat apa? Orang enggak sempat ini, pegang HP aja dia kira bisa. Itu orang enggak sempat. Wong ini duduk-duduk di warung sempat ya, main enggak sempat, ini kan lucu. Sudah ngomong enggak sempat, sudah dia secara otomatis pembohong orang itu sudah. Pembohong sudah. Enggak ada liburnya tak? Enggak ada cuti tak? Kan begitu. Saking dirinya enggak mau main, dirinya enggak mau silaturahmi, itu sudah. Jangan bilang enggak sempat, dosa 2 kali kita. Kesempatan ada, kemauan yang enggak ada. Kesempatan bisa dicari kalau mau. Kenapa kalau orang yang kita cintai mau, kita bisa nyari kesempatan? Ayo, berarti kita main ke keluarga, kalau enggak ngomong enggak sempat, berarti keluarga perlu dipertanyakan, dicintai apa enggak oleh kita? Kita ini cinta kepada keluarga apa enggak? Itu jadi pertanyaan buat kita. Seperti itu. Kalau mau jujur-jujuran. Sekarang kan enggak ngomong
bahasa tidak sempat akan jadi warna di dalam ketika kita. Kenapa tidak main? Tidak sempat, sibuk. Sibuk apa? Seberapa sibuknya kita ini bekerja sehari semalam? Kok bisa ngomong tidak sempat? Kenapa kita nongkrong di warung sama teman sempat? Ke keluarga tidak sempat. Kan ini jadi pembohong 2 kali. Gitu. Dosa. Ini para jamaah ini. Jadi jangan sampai ngomong tidak sempat. Ini kembali lagi ke cerita. Tidak pernah ya Allah. Saya tidak punya teman. Teman saya semuanya pemabuk. Penjudi. Penipu. Pokoknya yang elek-elek semua. Sampai ke sana. Artinya berteman dengan orang soleh. Makanya orang itu kalau kepingin tahu seseorang, tidak usah tanya orangnya. Dengan teman akrabnya, lihat teman akrabnya. Sampai kalau ingin tahu wataknya seseorang, sampai lihat akrabnya dia siapa. Kalau akrabnya orang itu baik, pasti orang itu baik. Pasti sudah. Tapi kalau itu akrabnya sama penipu, bahaya. Pasti dia ini. Paling tidak dia lama-lama juga akan jadi penipu. Karena kepengaruh. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi kembali lagi. Ini Allah mau memasukkan ke neraka. Ini tidak segampang. Ceritanya panjang. Ditanya dulu. Ditarik kebaikan-kebaikannya. Berarti hadir pengajian akan menyelamatkan kita. Makan bersama dengan orang soleh menyelamatkan kita. Terus punya teman yang soleh. Itu juga menyelamatkan kita. Makanya tergantung kepada kita. Kita mau tidak kita melaksanakan cerita ini, amalan ini, masih makan bersama, itu masalah. Ternyata orang-orang desa sekarang dengan adanya pengajian di desa, banyak orang, Ustaz, kepengen ngundang sampean besok jam 7 siang. Kenapa? Ada acara sedikit. Cuman datang hanya ngasih makan, ternyata diamalkan ini dalam kehidupannya. Masya Allah sampai ke sana. Ini orang desa. Padahal bukan orang suki dia. Saya masuk kadang makan, ya maaf, rumahnya lah. Artinya bukan orang suki. Tapi kepengen dia seperti ini. Ini dia sudah menanam kebaikan yang akan menjadi penyebab dirinya selamat di akhirat besok. Nah ini para jamaah. Ini kematian. Kembali lagi ke kematian. Jadi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita besok mati untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita sekecil apapun yang baik ada balasannya, sekecil apapun yang elek pun juga ada balasannya. Kita sholat semacam ini sampai tidak akan hilang ini. Tidak akan hilang kita ini. Pahalanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, makanya kita ini setiap aksiru dzikraha, setiap kita mau ibadah lemas, aksiru dzikraha, banyak ingat eling kepada mati supaya semangat. Sungguhan ini. Sampean mau tidur itu ingat. Saya sekarang kalau sudah ngeling mati, apalagi sampai ngelayat itu kuburan. Itu ingat salah satu tanda salah satu mengingatkan kita kepada mati. Coba lihat kuburan yang mau ditanam. Besok tempat kita itu. Tempat kita yang hakiki itu. Bukan rumah kita yang mentereng, yang penuh dengan AC, dengan variasi, dengan model yang minimalis. Atau apa kek. Yang tidak ada yang punya. Nah, rumah kita yang abadi 1 kali 2 meter. Ya. Sudah gitu masih ada tengahnya masih. 1 meter ke sini, setengahnya masih dikasih kayu. Itu kita ada di dalam di pojok gini. Insya Allah begini. Itu besok kita. Semua saya sampean. Seperti itu. Sendiri. Gelap. Sempit. Yang dulu di dunia berasih. Tidak ketemu asih. Yang dulu lampunya indah seperti ini. Warna-warni. Gelap. Lampunya hanya satu macam.
Dan setengah meter, 1 meter yang sudah menyempit dengan dikasih pelapis dengan kayu ataupun coran, itu akan menempatkan diri kita besok 1/2 meter kali 2 meter. 1/2 meter kali 2 meter besok akan menjadi luas manakala kita di dunia ibadahnya bagus. Dan itu semakin menyempit akan menghimpit badan kita manakala kita perbuatan kita di dunia itu semuanya berpulang kepada kita. Kalau kita bagus ibadah kita, sholat kita, maka pahala sholat dikirim oleh Allah, dijadikan manusia yang bisa menemani kita sampai kiamat. Sedekah kita besok pahalanya ini, kegembiraannya seseorang akan menyenangkan hati orang. Kesenangannya orang yang kita bikin senang itu akan dijadikan malaikat oleh Allah untuk menemani kita. Ini banyak. Ada kisah, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia dosanya besar, sudah besar sekali sudah. Menurut akal sehat dia pasti tidak diterima dari saking mentoke. Datang kepada Nabi. Nabi, saya banyak dosa, Nabi. Dosa saya begini. Dijelaskan semuanya. Saya doakan supaya Allah mengampuni saya, Nabi. Nabi marah. Pergi kau. Dari saking banyak. Nabi marah, sempat marah juga. Iya, namanya Nabi ya selamat karena semua. Nabi ini dalam pengawasan Allah langsung ya. Akhirnya Allah ngirim malaikat Jibril. Jibril teguran Muhammad. Tegur, ya Rasulullah, kenapa sampai diusir orang? Dosanya terlalu banyak. Tahukah jenengan ya Rasulullah, dia walaupun dosanya banyak punya amal yang bisa menutup semua dosanya. Apa amalnya itu? Dia setiap pulang dari berdosa, dia membawa oleh-oleh untuk menyenangkan hati anaknya, anak kecil. Menyenangkan hati anak kecil, bawa oleh permen apa yang bikin anaknya. Itu jadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi tidak bisa dijadikan dalil. Ayo dosa nanti bawa oleh-oleh. Tidak bisa. Ini dalil supaya kita ini bersemangat memberikan kesenangan kepada anak-anak kita. Bersemangat membuat anak-anak kecil di sekitar kita senang dengan kehadiran kita. Dengan cara dibawakan oleh-oleh. Itu jadi tidak sia-sia. Ada nilainya di hadapan Allah. Dan nilainya bukan hanya sepele, besar. Dosa yang tadinya diusir sama Nabi karena jadi selamatnya karena nolong anaknya, sering menyenangkan hati anaknya. Bagaimana kalau kita menyenangkan hati orang selain anak kecil? Beda lagi. Dengan apa menyenangkan hati orang? Banyak. Dengan senyum. Kalau mampunya dengan senyum. Saya sekarang bikin sampean ketawa dengan begini. Atau tetangga yang tadinya susah karena mungkin bayar iuran anaknya tidak nemu, sampean datang dengan memberi bantuan. Ini Bu, kalau sampean tidak ada ini, dengan uang sampean punya uang, itu jadi sebab besok tidak akan hilang. Tidak akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah inilah gunanya ngaji kan, tahu alamatnya kita. Tahu alamatnya. Selama ini kita memang sudah berbuat di jalur sana. Cuman karena kita ini tidak tahu kalau itu memang sudah ada di Al-Quran. Sehingga menyepelekan. Seperti itu. Ya. Ini renungan bagi kita semua. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana qarabati lana fi dinina wal qutin sadaqa rabbi wa fiqna fiqhum lima tartadi qala fi'lan karama uzukil kull halalan daim wa khilatu ala nakhudhu bil khair wa fil ashar Allah hdina fi taqwa janna safir taqwa la tuwalli su'ata jami'an khalafa amrak asaq wa subhanallahi wa la ilaha illa billah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.